Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Septiani Putri dari kelas 4, mahasiswa PAI angkatan 2019, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran beserta solusinya. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Contoh belajar. Anak yang baru masuk sekolah awalnya tidak bisa membaca dan menulis. Tapi setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester, akhirnya anak itu dapat menulis dan membaca. Proses belajar. Proses belajar adalah tahapan perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri anak. Sekarang saya akan membahas tentang problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran yang akan saya bahas tentang kesulitan belajar pada anak. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah yang dialami oleh peserta didik. Banyak anak yang ditemukan sulit untuk memahami pembelajaran. Kondisi ini berdampak buruk bagi kemajuan belajar anak. Maka dari itu, orang tua dan guru perlu mengupayakan pemecahan masalah dalam kesulitan pembelajaran anak. Teori yang sesuai dengan permasalahan ini yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Masalah yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Contohnya, gangguan kesehatan, pendengaran, penglihatan, dan rendahnya konsentrasi belajar. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan masalah yang timbul dari luar diri siswa itu sendiri. Contohnya, kondisi belajar yang kurang kondusif dan beratnya beban belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar yang dapat dilakukan guru, yang pertama, tempat duduk siswa. Jadi, siswa yang mengalami gangguan kesehatan, pendengaran, dan penglihatan ditempatkan di tempat duduk yang paling depan, sehingga siswa tersebut dapat melihat dengan jelas tulisan dan dapat mendengar dengan baik. Yang kedua, jika anak sakit, sebaiknya dipulangkan dan diberikan bahan pembelajaran serta dibimbing oleh orang tua di rumah untuk melakukan belajar. Yang ketiga, program remedial. Jadi, jika anak mendapatkan nilai di bawah KKM, maka diperlukan program remedial agar nilai anak tersebut dapat mencapai KKM. Caranya dengan memberikan tugas-tugas dan mengulang kembali pembelajaran yang tidak dipahami oleh anak. Yang keempat, guru harus memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan, sehingga saat guru menjelaskan, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Yang kelima, motivasi dari orang tua. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu perhatian orang tua. Peran orang tua sangat penting untuk memotivasi agar anak tersebut mendapatkan nilai yang memuaskan. Selain itu, orang tua juga harus menjaga kesehatan anak dengan memberi makanan dan minuman yang bergizi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.